Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pramana. Di sini saya akan membahas akuntansi UTBK yang sering diujikan. Sebelumnya kalian disarankan untuk mempelajari materi-materi yang sudah disediakan di sini. Di sini sangat saya sarankan sekali karena akuntansi UTBK itu paling cuman membahas ini aja gitu, nggak bakal jauh-jauh ke akuntansi biaya atau akuntansi yang sejenisnya. Oke, kita lanjut aja ke soal yang nomor satu. Untuk soal yang nomor satu ini, itu adalah mengenai perusahaan dagang. Di perusahaan dagang ini kita lihat apa yang ditanyakan. Kita lihat langsung aja ke pojoknya, ke ujungnya. Di sini itu ditanyakan adalah harga pokok penjualan. Nah, kalau misalkan harga pokok penjualan itu bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama itu menggunakan konsep laba rugi yang seperti ini, atau menggunakan rumus perhitungan, yaitu seperti ini nih yang di sini. Nah, kalau menurut saya yang paling cocok adalah yang menggunakan yang paling cocok, bukan yang paling cocok tapi yang paling mudah itu menggunakan konsep laba rugi karena tidak hanya sekedar menghafal tapi juga mengetahui konsep yang ada di dalam akuntansi tersebut. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Nah, di sini diketahui bahwa persediaan awal itu sebesar 15 juta. Jadi langsung aja kita masukin 15 juta. Kemudian di sini tuh ada persediaan akhir sebesar 17 juta. Nah, di sini kita masukin 17 juta. Kemudian ada lagi yaitu sebesar pembelian tunai 40 juta dan pembelian kredit sebesar 80 juta. Jadi total pembelian barang pada tahun tersebut atau pada periode tersebut adalah sebanyak 120 juta. Kemudian biaya angkutnya itu adalah 1.500.000, kemudian ada retur pembelian 2 juta dan diskon pembelian sebesar 1 juta. Jadi rumus dari harga pokok penjualan itu sebenarnya adalah persediaan awal ditambah pembelian. Nah, jadi kita punya saldo awal nih, terus ditambah beli berapa sih di periode ini? Nah, itu nanti dapat barang tersedia untuk dijual. Tapi dalam pembelian itu kita harus cari yang bersihnya gitu loh. Jadi pembelian bersih itu dicari dengan pembelian barang ditambah biaya angkut, dikurangi retur pembelian dan dikurangi diskon pembelian. Retur pembelian ini mengurangi karena ya jelas barang kita yang tadi ada dikembalikan, kita kembalikan, jadi ya mengurang gitu persediaan kita. Diskon juga mengurangi total jumlah pembelian kita atau harga dari persediaan kita. Jadi kita langsung tambahin aja, total pembelian bersih kita itu adalah 118.500.000 dan barang tersedia untuk dijual yaitu 133.500.000 didapat dari 118.500.000 yang di sini itu ditambah dengan 15 juta, yaitu persediaan awal. Kemudian dikurangi sama 17 juta atau persediaan akhir mendapat harga pokok penjualan yaitu sebesar 116.500.000. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini topiknya adalah laporan neraca perusahaan jasa. Nah, sebenarnya neraca itu simpel aja, yaitu dia adalah konsep dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang plus modal. Untuk laporan keuangan ya, bentuknya itu seperti ini. Jadi kalau kalian pernah lihat ya, bentuknya seperti ini, yaitu di sini aktiva dan di sini kewajiban, di sini ada modal. Jadi jumlah harta di sini atau jumlah aktiva itu harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi jumlahnya harus sama. Kalau misalkan jumlahnya tidak sama itu berarti salah. Oke? Berarti kita langsung lanjut aja ke soal nomor 2. Diketahui bahwa saldo aktiva lancar pada tahun 2018 adalah sebesar 100 juta dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 20%. Nah, berarti kita tulis di sini aktiva 2018 atau aset 2018 itu sama dengan 100 juta. Kemudian tahun 2019 itu dia naik 120 juta. Berarti dikali 120% ya. 100 juta dikali 120% itu sama dengan dapat 120 juta. Kemudian diketahui juga modal tahun 2018 adalah sebesar 50 juta. Dan pada tahun 2019, ini tipe ya, jadi ini tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 itu meningkat sebesar atau sebanyak 30 juta. Jadi yang tadi 50 juta meningkat sebanyak 30 juta menjadi 80 juta. Maka pernyataan yang tepat adalah yang mana? Baik, kita langsung hitung aja. Di sini kan baru ketahuan aktiva sama modalnya. Berarti kita harus cari utangnya berapa. Nah, untuk tahun 2019 sendiri, kita pakai ini. Kita masukin aja di sini, masukin yang merah di sini. Nah, nanti jumlahnya itu harus 120 juta. Jadi kalau misalkan di sini saya masukin 0, itu di sini 0. Nah, di sini akan 0 juga yang di kuning-kuningnya ini. Oke, nah kita tahu bahwa aktiva tahun 2019 itu adalah 120 juta. Berarti kita masukin 120 juta. Nah, untuk modal itu tahun 2019-nya itu adalah sebesar 80 juta. Nah, berarti diketahui di sini utangnya itu adalah aktiva dikurang modal. Jadi gimana caranya? Modal ditambah utang itu jadi 120 juta. Yaitu dikurang ya. Jadi 120 juta dikurang 80 juta atau selisihnya gitu. Jadi dapat utang tahun 2019 adalah 40 juta.
Untuk 2018 kita menggunakan cara yang sama. Jadi kita masukin aktiva tahun 2018 itu sebesar 100 juta, kemudian utang tahun 2000 modal tahun 2018 itu 50 juta, berarti utangnya berarti setengahnya gitu, 50 juta juga. Jadi ketemu 100 juta 100 juta. Nah, kita catat dulu di sini. Utang tahun 2018 itu adalah 50 juta. Utang tahun 2019 itu adalah 40 juta. Di sini ada penurunan dari 2018 ke 2019 itu ada penurunan utang sebesar 10 juta. Nah, jika dipresentasikan itu adalah 20% dengan cara 10 juta dibagi dengan 50 juta dikali 100%. Seperti itu. Jadi ketemu 20%. Jadi jawabannya adalah yang B. Saldo utang pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 20% atau sebesar 10 juta penurunannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita akan membahas jurnal penyesuaian. Mari kita baca soalnya. Pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ABC itu membayar di muka. Jadi di sini tuh jurnal penyesuaian bayar di muka ya. Sebesar 12 juta untuk 1 tahun asuransi. Berarti asuransi dibayar di muka. Manakah dari pernyataan berikut ini yang akan menjadi bagian dari jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2012? Oke, jadi di sini kita harus tahu dulu bahwa jurnal penyesuaian itu dilakukan setiap akhir periode atau tanggal 31 Desember biasanya. Nah, di sini itu kan kita bayarnya itu 1 Oktober 2012 dan penyesuaian itu terjadi tanggal 31 Desember 2012. Berarti ada 3 bulan yang sudah dijalankan atau bisa diakui. Jadi mulai dari Oktober, November, Desember itu ada 3 bulan berarti bisa diakui. Nah, pertama kita itu harus mencatat jurnal umumnya dulu. Pada 1 Oktober itu jurnal umum dari pembayaran asuransi dibayar di muka itu adalah asuransi dibayar di muka terhadap kas sebesar 12 juta. Kemudian jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. 3 juta ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari 3 bulan dibagi 12 bulan. Jadi 3 per 12 dikali sama 12 juta. Jadi dapat 3 juta. Jadi sebesar 3 juta ini bisa kita akui. Nah, untuk sekedar tahu aja, ini adalah akun-akun yang biasanya disesuaikan. Jadi di sini ada akun-akun yang biasanya disesuaikan. Nah, di sini kenapa jadi beban asuransi? Karena asuransi dibayar di muka ini kan adalah akun aset ya. Jadi kita tuh bayar dulu nih asuransi di awal nih. Tapi seiring waktu berjalan kita baru menerima manfaatnya. Nah, itu waktu kita pakai pas udah disesuaikan itu menjadi beban kita seperti itu. Jadi jawabannya adalah debit biaya asuransi untuk 3 juta. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, untuk selanjutnya soal nomor 4, yaitu jurnal penyesuaian digunakan untuk 1. Menutup rekening pendapatan, 2. Menyesuaikan kas, 3. Menutup rekening pengeluaran, 4. Menyesuaikan pendapatan terima di muka. Yang pertama kita harus mengetahui jurnal penyesuaian digunakan untuk, yaitu jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan menyesuaikan akun-akun tertentu yang ada di neraca saldo, agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jurnal penyesuaian biasanya dibuat pada akhir periode. Adapun kondisi akun yang dapat disesuaikan adalah 1. Rekonsiliasi kas, 2. Pemakaian perlengkapan, 3. Penyusutan aktiva tetap, 4. Beban dibayar di muka, 5. Pendapatan terima di muka, 6. Beban piutang, 7. Piutang pendapatan, 8. Penghapusan piutang, dan ke-9 itu penghapusan utang. Jadi dari keempat pilihan ini, yang benar itu adalah pilihan 2 dan 4, yaitu menyesuaikan kas dan menyesuaikan pendapatan diterima di muka. Oke teman-teman, selanjutnya untuk soal nomor 5, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017, diketahui usaha kursus akuntansi milik Nona Fitri memperoleh laba sebesar 10 juta. Nah, yang ditanyakan itu adalah high journal yang diperlukan untuk menutup akun tersebut adalah, nah yang tanya itu untuk menutup akun. Nah, apabila mendapatkan laba, maka akan mendebit akun ikhtisar laba rugi di debit dan menambah modal di sebelah kredit sebesar nominal laba yang diperoleh yaitu 10 juta. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Ikhtisar 10 juta di debit dan modal 10 juta di kredit. Baik, soal selanjutnya. Perusahaan membeli persediaan 40 juta secara kredit dengan syarat 5/10, yang berarti mendapatkan diskon 5% jika membayar dalam waktu 10 hari, pada tanggal 12 April. Lalu juga ada biaya kirim pembelian seharga 2 juta yang ditagihkan dengan total harga pembelian barang. Perusahaan menggunakan metode persediaan perpetual dan membayar pada tanggal 18 April, yang merupakan
masih dalam periode diskon. Lalu pada saat pembeliannya, karena ini menggunakan metode perpetual, maka akun pembeliannya menggunakan akun persediaan langsung. Persediaan pada utang dagang karena dibeli secara kredit. Lalu untuk akun biaya kirim pembeliannya juga menggunakan persediaan, dikarenakan menggunakan metode perpetual. Jadi menambah akun persediaan pada utang dagang juga. Jadi total utangnya adalah 40 ditambah 2 juta, yaitu 42 juta. Lalu karena ada diskon 5% dan dibayar masih dalam periode diskon, maka jurnal pada saat pembayarannya, yaitu pada tanggal 18 April, total utangnya yang 42 juta itu dikredit tadinya, dibalik menjadi didebit, lalu di kreditnya ada diskon pembelian, tapi kita menggunakan akun persediaan juga, sebesar 5% dari total utangnya 42 juta, yaitu 2 juta 100. Jadi kita hanya perlu membayar kas sebesar 39.900. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, pencatatan akuntansi metode perpetual untuk transaksi retur pembelian secara kredit senilai 75.000 adalah, nah kita harus tahu dulu nih, gimana sih jurnal pada saat pembeliannya. Karena menggunakan metode perpetual, maka akun pembelian menggunakan akun persediaan barang dagang. Jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada utang dagang, senilai, ini saya kasih contoh 300.000. Lalu pada saat pengembaliannya atau returnya, karena tadi kita punya utang 300.000, lalu kita kembalikan 75.000 persediaannya, maka utang kita juga harus berkurang. Utang berkurang adalah di debit, utang di debit 75.000, lalu kita kan mengembalikan barang, makanya kita persediaan barang kita harus dikredit senilai 75.000 juga. Nah, persediaan sekarang sisanya adalah 300.000 dikurangi 75.000, sisanya adalah 25.000. Maka jawabannya adalah C. Soal ke-8, salon Hana melakukan pembayaran gaji setiap Sabtu atau 6 hari kerja. Jika gaji terakhir dibayar pada tanggal 28 Desember 2018 dan di perusahaan tersebut terdapat 15 karyawan dengan upah harian 100.000. Pada akhir tahun, jurnal penyesuaiannya adalah gaji terakhir dibayar pada tanggal 28 Desember itu setiap Sabtu, berarti tepat pada hari Sabtu. Jumlah karyawan 15 orang, upah 100.000 per hari. Maka jumlah gaji terutang yang tidak dibayar oleh salon Hana adalah 2 hari, yaitu tanggal 30 sama 31 Desember. Kenapa 29 tidak ikut? Karena 29 itu tepat pada hari Minggu. Sehingga utang gaji yaitu 2 kali 15 dikali 100.000 sebesar 3 juta. Sehingga jurnal penyesuaian dicatat di 31 Desember yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu soal yang ke-9. Diketahui perusahaan dagang Subur Antikurus melakukan pembelian barang sebesar 15 juta, return pembelian 1 juta, potongan pembelian 2.500.000, beban angkut pembelian 500.000, dan persediaan barang dagangan awal sebesar 2.500.000, persediaan barangan dagangan akhir 2.500.000. Dari data tersebut, besarnya persediaan barang yang siap dijual. Jadi soal yang ke-9 ini sama dengan soal yang pertama tadi. Jadi di sini kita hanya mencari barang yang tersedia untuk dijual saja, tapi bisa sekalian kita untuk mencari HPP-nya. Kalian bisa lihat di sini sudah saya lakukan perhitungan, yaitu persediaan awal 2.500.000, pembeliannya 15 juta, ditambah beban angkut 500.000, total 15.500.000, kemudian dikurangi return pembelian dan potongan pembelian, sehingga jumlah pembelian bersih sebesar 12 juta. Kemudian barang tersedia untuk dijual yaitu persediaan awal ditambah dengan jumlah pembelian bersih sebesar 12 juta. Sehingga totalnya yaitu 14.500.000. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kalau misalkan ditanya HPP-nya, berarti kita tinggal mengurangkan barang tersedia untuk dijual ini dikurang dengan persediaan akhir sebesar 2.500.000. Sehingga HPP-nya 12 juta.